248. Kebingungan, balas dendam Rudy. Dia adalah Baikuni Mirza Presiden Sai, orang dari negara Java yang sedang naik daun akhir-akhir ini. Aku mendengar dari mata-mata kita di sana dan juga laporan tertulis dari ketua cabang yang ada di Java kalau kemunculannya telah menjadi momok bagi dunia hitam, khususnya di negara Java sendiri. Setidaknya ada lebih dari 10 kasus yang melibatkannya dan dia selalu lolos dari jeratan hukum. Itu sedikit gambaran tentangnya Presiden Sai Xinghua. Terang penasehatnya lagi dan itu mampu membuat Presiden Sai terperangah. Dia tahu betul kalau Java adalah sebuah negara hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dengan kata lain, dia pasti orang yang sangat berpengaruh karena dia bisa lolos dari jeratan hukum. Tapi, coba jelaskan apa maksudnya ini. Apa masalah yang dia buat adalah masalah yang besar atau masalah yang kecil? Selain itu, bisakah kamu tidak usah berbelit-belit begitu padaku? Ucap Zai Xinghua yang sudah tidak sabaran itu. Tak ada yang lebih gawat dari ucapan gurunya di mana dia tidak boleh menyinggung Kuni. Karena seumur hidupnya, gurunya tidak pernah memperingatinya. Apalagi sampai sang guru melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya. Itu berarti kekuatan yang dimiliki oleh sang guru sangatlah kecil jika dibandingkan dengan kekuatan Kuni. Maaf Presiden Sai, akan saya bacakan kasus yang berkaitan dengannya. Tapi ini aku baca secara singkat saja karena ada lebih dari 4 halaman yang tidak mungkin aku bacakan semua. Dari kasus yang paling gempar adalah kematian Raja Oceani. Cancelo Reinhardt yang diduga telah dibunuh olehnya. Meskipun minimnya bukti, tapi semua dugaan Lucas mengarah padanya dan itu terhubung melalui mata-mata Borneo yang bernama Malton dan Sheila Wibowo yang ternyata orang Borneo dengan nama keluarga asli Sheila Raymond. Pemuda bernama Baikuni Mirza telah membunuh mereka dengan dalih kalau mereka adalah mata-mata dari negara Borneo. Masih ada keluarga Sutrisno dan jangan lupakan kalau dia juga pernah membunuh bawahan kita. Dan yang lainnya Presiden Sai. Dan yang terbaru adalah pembantaian prajurit kita. Apakah kita akan tetap melawannya Presiden Sai? Ucap penasehat ingin mengetahui langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh presidennya. Sementara Zai Xinghua merasa ini tidak sesederhana itu. Tapi saat mengingat lagi, selain bentrokan yang terjadi dengan pembunuh bayaran di Java dan pembantaian di negara Black Gold, sudah tak ada hubungannya lagi antara negara tirai bambu dan Kuni. Tapi itu hanya pemikiran Zai Xinghua saat ini. Yang penting dia tidak membuat onar lagi. Kita bisa melupakannya sejenak. Sekarang alihkan fokus kita ke kerajaan Oceani. Aku yakin dia tidak ada hubungannya dengan kerajaan Oceani. Secara dia telah membunuh raja mereka dan itu berarti kita bebas menekan kerajaan Oceani mulai sekarang tanpa takut Baikuni Mirza ikut campur dengan urusan kita. Bagaimana menurutmu penasehat? Tanya Zai Xinghua sedikit optimis. Sejauh ini memang bisa dikatakan tidak ada kaitannya dengan pemuda yang bernama Baikuni Mirza. Hanya saja, penolakan yang diutarakan oleh kerajaan Oceani seolah-olah mereka sudah siap menghadapi kita. Apalagi pasukannya masih utuh. Itu yang harus kita waspadai Presiden Zai Xinghua. Terang penasehat mengutarakan pendapatnya. Kamu ada benarnya juga. Tapi sayangnya kartu as kita sudah aku pakai untuk melawan negara Black Gold, sehingga untuk berperang melawan kerajaan Oceani, kita harus mengandalkan diri sendiri. Ucap Zai Xinghua sedikit menyayangkan keputusannya itu. Meskipun begitu, dari keputusannya meminta bantuan pada gurunya yang diancam, pasukan negara tirai bambu bisa dikatakan masih utuh karena hanya berkurang sekitar 500.000 orang saja. Lebih baik untuk saat ini, kita menekan kerajaan Oceani dengan ancaman surat saja sambil menunggu reaksi dari negara tetangga yang lainnya. Dengan begitu, kita akan memiliki dukungan untuk bisa menghancurkan kerajaan Oceani jika itu diperlukan. Bagaimana Presiden Zai Xinghua? Hahaha, itu bisa digunakan juga. Ucap Zai Xinghua singkat. Setelah berdiskusi hampir 2 jam lebih, Zai Xinghua masih kebingungan dengan langkah ke depannya. Sementara di tempat Kuni, semua orang bersenang-senang di mana Sven terbang sambil menaiki berden dan tak lupa Eva juga mengambil beberapa batu meteorit yang langka dan berukuran sedikit besar, di mana Eva yakin jika di bumi, maka berat batu tersebut berkisar antara 20 sampai 100 kg. Tak ada yang menyangka jika semua orang bersenang-senang di mana ini pertama kalinya mereka bisa berlari-larian tanpa menggunakan alat bantu apapun. Karena dirasa sudah terlalu lama, Kuni menyuruh mereka untuk kembali dan pada akhirnya tidak ada rapat bisnis yang dibicarakan. Semua bermain dan menikmati keindahan alam yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya sampai-sampai hubungan terjalin di antara mereka di mana Myorn dan Kinan sudah bisa dibilang akrab sekali. Begitu pula dengan Vanya yang merasa senang karena ketegangan di antara mereka sudah membaik saat ini. Oh, ayolah Kinan. Bahkan kita belum memulai rapat apapun soal bisnis kita. Keluh Myorn yang nampak sudah bisa bersikap akrab itu. Kenapa kamu mengeluh padaku Myorn? Lebih baik kamu bertanya langsung pada orangnya. Ucap Kinan sambil menunjuk Eva. Sementara Myorn terkejut, kenapa Kinan bisa menunjuk Eva? Bukankah direktur utamanya adalah Kinan itu sendiri? Kamu jangan bengong Myorn. Eva memang yang mengatur semuanya. Kamu tunggu saja kabar dariku. Aku akan membicarakannya dengan Eva. Tapi aku mohon padamu untuk bersabar sebentar saja. Lihatlah wajah anehnya itu. Dia mungkin akan sibuk dalam beberapa hari ke depan. Terang Vanya karena Vanya ingat betul jika Eva orangnya sangat konsisten dan dia tidak mudah diganggu. Baiklah, aku akan mempercayakannya pada kalian berdua. Aku menunggu kabar baik dari kalian. Ucap Myorn yang sedikit berharap itu. Kemudian Kuni mengantar Kinan,
Vanya dan Eva kembali ke rumah mereka. Sedangkan dirinya dan Rudy masih tinggal di Hall County karena Kuni akan membalaskan dendam Rudy dengan cara mencari dalang di balik semuanya. Murn, sekarang katakan padaku, kemana semua orang yang aku bawa dari Pulau Mervan? Kenapa hanya ada Lovin dan Nenek saja? Tanya Kuni yang sedikit penasaran dari tadi. Mereka semua ada yang bekerja di perusahaan Kukun. Dan yang lainnya memilih untuk kembali pada keluarganya. Tapi kamu jangan khawatir karena aku selalu memantau mereka dan sampai sekarang tidak ada yang aneh dengan mereka. Bahkan keluarganya terlihat bahagia saat salah satu anggota keluarga mereka yang hilang bertahun-tahun tiba-tiba kembali dalam keadaan sehat. Terang Murn pada Kuni. Bab 249, bawa aku pada Fasar Balias. Mendengar penjelasan dari Murn membuat Kuni sedikit lega karena mereka bisa hidup secara normal lagi. Kuni sebenarnya masih kepikiran dengan beberapa orang yang tersisa di pulau buangan tersebut. Kuni ingin sekali pergi ke sana dan melihat apakah di sana masih ada kasta atau semua orang sudah bersatu. Yang tak kalah lebih penting lagi adalah apakah ikan-ikan yang sengaja dia berikan pada mereka bisa dimanfaatkan oleh mereka dengan baik atau justru menjadi malapetaka buat mereka. Kuni tak bisa menebaknya karena kondisi yang mereka alami bisa dikatakan sangat sulit sekali. Ada pepatah uang bisa menghancurkan segalanya, tapi jika kekurangan bahan pokok pangan, maka situasinya tidak jauh berbeda. Lalu Murn, katakan padaku, apa hubungannya pemerintah dengan penjara yang ada di Pulau Mervan? Apakah mereka benar-benar mengelolanya, ataukah ada orang lain di balik semua ini? Tanya Kuni yang membuat Rudy serius sekali menyimaknya. Jangan tanyakan aku tentang negara ini. Aku tidak tahu apapun. Karena negara ini membenci Ground the Futures, makanya aku juga tidak menghiraukannya. Ucap Murn sedikit tegas. Baiklah, terima kasih Murn. Aku akan pergi sekarang. Ucap Kuni lalu memunculkan pintu teleportasinya lagi. Tunggu Kun, ucap Murn yang membuat Kuni berbalik menghadap padanya. Maafkan aku Kun. Maafkan sikapku selama ini jika itu menyakitimu. Termasuk dengan tuduhanku padamu tadi. Aku minta maaf. Tiba-tiba Kuni mencium Murn dan membuat kata-kata Murn terhenti. Di sini, tidak ada penolakan dari Murn, hanya menikmati dan tidak ingin menyanyiakan kesempatan yang ada ini membuat Murn terlena. Lama sekali mereka berciuman hampir 1 menit. Dan Rudy yang melihatnya merasa sangat frustasi karena sedari tadi Kuni selalu mengetes batas kesabarannya. Aku tidak pernah membencimu Murn, ucap Kuni lembut, lalu dia benar-benar menghilang diikuti oleh Rudy dan tiba di sebuah gang yang dekat dengan pinggir jalan. Kun, di mana ini? Tanya Rudy sedikit penasaran. Ini di kota Gliraso ayah. Itu pun kalau tidak salah hehehehehe. Ucap Kuni sedikit bercanda. Kemudian mereka berjalan sebentar untuk mencari taksi dan... Hei tunggu tuan. Sepertinya Anda bukan orang sini. Ucap seorang wanita seksi yang secara tiba-tiba ada di belakang Kuni. Itu bukan urusanmu. Ucap Kuni singkat karena dia tak ingin berbicara dengan wanita tersebut. Dengar tuan, jika Anda tersesat, itu akan sangat mengecewakan Anda. Tapi beda ceritanya jika aku mengantar Anda. Mungkin Anda akan tiba ke tempat tujuan dengan cepat. Ucap wanita tersebut menawarkan diri. Oh tidak terima kasih, aku tidak punya uang. Ucap Kuni datar sambil teringat jika dirinya tidak memiliki uang cash negara Hall County. Ayolah tampan. Tarifku tidak semahal itu. Cukup berikan padaku 40.000 gam saja, maka aku akan mengantarkanmu kemanapun kamu mau. Ucap wanita tersebut dengan terus merayu Kuni. Hei Kun, bukankah itu terlalu murah? Ucap Rudy sedikit memberitahu Kuni. Ayah, masalahnya bukan pada murah atau tidak. Aku memang tidak memegang uang cash saat ini. Itulah mengapa aku mencari taksi agar kita bisa membayar tagihannya memakai ATM. Apa ayah paham sekarang? Ucap Kuni yang membuat Rudy menepuk jidat saat ini. Rudy akhirnya terdiam karena dia juga lupa dengan dirinya yang tidak membawa dompetnya. Kenapa tampan? Apa itu terlalu mahal buatmu? Kalau begitu, aku bisa menurunkannya lagi menjadi 38.000 gams. Bagaimana? Penawaranku menarik bukan? Tidak, aku tidak semiskin itu untuk meminta diskon 2.000 gams. Tapi aku benar-benar tidak memiliki uang cash saat ini. Bisakah kamu pergi sekarang? Ucap Kuni yang terlihat sedang menahan amarahnya. Saat ini, Kuni berpikir jika dirinya harus menyetok mata uang negara asing di sebuah brankas dan dia bisa mengambilnya kapanpun sesuka hatinya untuk meminimalisir kejadian seperti ini. Dasar kere belagu. Ucap wanita tersebut sambil menghina Kuni. Sementara Rudy ingin sekali memukul wanita tersebut. Tapi dia menyayangkan tenaganya nanti. Setelah itu, dia pergi ke istana kepresidenan yang jaraknya ternyata hanya sekitar 3 km dari tempatnya berada menggunakan jasa taksi yang datang tak lama setelah wanita tersebut pergi. Apakah ini istana kepresidenan atau istana kerajaan? Mereka sangat bisa memanfaatkan uang dengan sangat baik. Gumam Kuni sesaat setelah melihat sebuah gedung besar dan tinggi di depannya yang dikelilingi oleh taman-taman yang indah. Tuan, sudah sampai. Totalnya 386 gams tuan. Ucap sopir taksi tersebut dengan sopan. Tolong bulatkan menjadi 10.000 gams. Aku akan membayarnya melalui ATM. Ucap Kuni santai dan itu membuat sopir taksi terkejut. Dari 386 gams saja, dia akan mendapat sekitar 300 gams atau 30.000 rupiah. Dan sekarang Kuni bilang 10.000 gams.
Bukankah itu berarti aku akan mendapat 8.000 gams lebih? Batin sopir taksi sedikit senang. Tuan. Itu terlalu banyak tuan. Aku tidak bisa menerimanya. Ucap sopir taksi sok jual mahal. Aku sedang buru-buru Pak Tua. Bisakah kamu mempercepat waktuku? Teriak Kuni yang membuat Pak Tua tersebut sedikit menahan kesedihannya. Kemudian dia menulis angka 10.000 sesuai dengan permintaan Kuni dan membuat Kuni tinggal menempelkannya tanpa memasukkan kode pinnya. Pak Tua, berhati-hatilah. Jangan terlalu mengeluh. Mengerti? Ucap Kuni lalu dia berdiri di depan gerbang istana yang tinggi dan mengamatinya. Saat merasakan, Kuni bisa mengetahui kalau ada lebih dari 300 orang yang menghuni istana kepresidenan ini dan ternyata 70% diantaranya adalah pelayan. Sedangkan untuk pengawalnya sendiri hanya ada kurang dari 100 orang. Mungkin karena terlalu pedenya atau mungkin karena kondisi yang sekarang damai sejak beberapa tahun yang lalu, di mana tak ada satupun musuh yang berani menyerang istana kepresidenannya. Ayah, dengarkan aku. Selalu ada di belakangku apapun yang terjadi. Aku pastikan keselamatan ayah. Ucap Kuni lalu tanpa permisi langsung menendang gerbang putih itu dan menimbulkan kericuhan yang sangat keras sekali. Sementara sopir taksi tersebut tercengang, lalu dia langsung tancap gas menjauh dari Kuni. Lebih dari 30 pengawal keluar untuk melihat dan terkejut saat hanya melihat 2 orang saja. Dan yang lebih mengejutkan mereka adalah gerbang tinggi dan besar mereka hancur berkeping-keping seolah-olah ditabrak oleh sebuah tangki yang sangat besar. Siapa kamu? Teriak pengawal yang paling depan sendiri. Bawa aku pada Fastern Balias, ucap Kuni santai, tapi itu sangat mengejutkan semua pengawal yang ada, di mana mereka mendengar dengan sangat jelas kalau Kuni berkata Fastern Balias tanpa menyebutnya sebagai seorang presiden. Bab 250, Keluarga Cranstern. Hai, bukankah bercandamu keterlaluan kali ini? Bagaimana bisa kamu memanggil seorang presiden dengan sebutan namanya saja? Jika kamu tidak ingin tinggal di negara ini, bukankah kamu tinggal mengurus semua yang diperlukan lalu kamu bisa pergi dari negara ini tanpa menghina presidenmu? Ucap salah satu pengawal yang sedikit kesal. Tapi dia masih bersikap santai. Aku hitung sampai 3, jika dalam hitungan ketiga kamu pergi bajingaan. Kraak acikik. Slitbek bag krik. Teriak pengawal yang sudah tidak bisa sabar. Tapi naasnya Kuni mematahkan tangan dan menghancurkan organ dalamnya secepat kilat dengan diakhiri tarikan kepala yang membuat pengawal yang berteriak itu mati kurang dari 2 detik saja. Terkejut dan juga tak percaya karena mereka tak bisa melihat pergerakan yang Kuni lakukan. Namun konsekuensinya tidak bisa digambarkan dengan apapun. Mengenaskan. Cihekik. Teriak salah satu pengawal sesaat setelah sadar. Takut, tentu saja sehingga dia berteriak sambil berlari ke dalam, dan bukannya melawan Kuni. Sementara temannya hanya bisa terduduk sambil gemetaran karena baru kali ini dia melihat kejadian tragis di sekitarnya. Inilah akibatnya jika pengawal rendahan seperti kalian tidak punya sopan santun. Bukankah aku meminta baik-baik tadi? Sekarang cepat tunjukkan di mana Fastern Balias berada. Ucap Kuni lagi. Dededet Didi bisa anak aduh. Tempat Tuan Presiden ada di sana Tuan. Ucap pengawal sambil menunjuk sebuah lorong yang sangat panjang sekali. Sesuai dugaanku, batin Kuni lalu melangkah masuk dengan anggunnya. Sementara Fastern di ruangannya sedang berdansa bersama seorang wanita bugil yang cantik dan di dalamnya ada beberapa orang yang bugil. Demi kejayaan dan juga festival yang akan berlangsung dalam seminggu ke depan. Bersulang. Teriak Fastern yang diikuti oleh beberapa orang yang bersamanya. Fastern tidak tahu kalau ajalnya sudah dekat. Tapi begitulah manusia. Sebelum dia benar-benar berada di ujung hidupnya, mereka cenderung akan tetap bersenang-senang mengikuti kemauannya. Oh pahlawanku, jangan lupa transfer ke rekeningku, oke? Aku akan memuaskanmu malam ini. Ucap wanita cantik dan manja pada Fastern dan itu membuat Fastern klepek-klepek dibuatnya. Tenang saja bidadariku, aku akan. Suara pintu hancur yang mengejutkan semua orang. Bahkan Kuni dan Rudy terkejut saat melihat beberapa orang telanjang bugil, termasuk wanita yang sedang berada di pelukan Fastern. Bajingaan, akan kubunuh kau? Teriak Fastern sambil melepas Caspernya. Fastern Balias, ternyata hidupmu sangat busuk sekali. Tidak butuh waktu lama bagi Kuni untuk bisa mengenali Fastern. Karena dengan mata dewanya, dia mengetahui semuanya. Sementara Fastern terkejut kalau pemuda di depannya ini sedang mengarah padanya. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu merusak pintu kesenanganku. Teriak Fastern tapi dirinya mundur selangkah demi selangkah diikuti oleh semua orang. Tanpa berkata-kata lagi, Kuni lalu mencekik lehernya sambil berkata. Tidak penting siapa aku. Tapi jawab pertanyaanku jika kamu ingin hidup. Sambil melempar Fastern sebuah meja yang membuat Fastern meringis kesakitan. Suara riuh teriakan seseorang jelas terdengar. Tapi Kuni mengacukannya karena fokusnya hanya ada pada Fastern saat ini. Katakan padaku, apa alasanmu membuang orang ke Pulau Mervan? Ucap Kuni datar sambil duduk di depan Fastern. Sementara Fastern terkejut. Kenapa pemuda ini tiba-tiba bertanya seperti itu? Apa maksudmu? Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Kraak, teriak Fastern saat Kuni menginjak pergelangan tangannya sampai hancur. Semakin berbelit-belit, semakin hancur tulang di seluruh tubuhmu. Pilihlah apa yang kamu suka. Ucap Kuni datar sekali.
Kun, apakah dia dalangnya? Ucap Rudy yang sudah tak tahan ingin memukulnya. Kita dengarkan dulu ayah. Cepat katakan. Ah, Kik, teriak Fastern saat Kuni dengan sengaja menginjak pergelangan yang telah hancur itu. Baik, baik. Akan aku katakan. Akan aku katakan. Ucap Fastern karena dia sudah tak tahan dengan siksaan Kuni. Aku tidak tahu apa yang kamu cari. Tapi aku benar-benar tidak tahu tentang Pulau Mervan. Kraaak, Kik. Teriak Fastern lagi saat Kuni menginjak pergelangan tangan satunya. Baik, aku katakan. Aku katakan. Pulau Mervan ada di tengah laut yang tempatnya sangat jauh dari sini. Aku tidak tahu letak persisnya karena aku tidak pernah ke sana. Ucap Fastern sambil menahan rasa sakitnya. Apakah kamu berbohong saat ini? Bagaimana bisa kamu mengirim seseorang ke sana? Tapi kamu sendiri tidak tahu letaknya. Apakah menurutmu aku anak kecil? Ucap Kuni yang akan bersiap menginjak pergelangan tangan yang hancur itu. Aku bersumpah aku tidak mengetahuinya, Tuan. Lagi pula aku hanya mendapat pajak dari mereka. Itulah kenapa aku tidak tahu menahu soal pulau itu. Mereka, ucap Kuni sedikit terkejut. Iya, mereka. Mereka kelompok sejuja yang mengelola Pulau Mervan. Dan aku berkata jujur kalau aku tidak tahu menahu soal apa yang terjadi di sana. Terang Fastern lagi. Bukankah kelompok sejuja berada di bawah kendali presiden? Pernyataan macam apa yang kamu lontarkan ini? Ucap Kuni yang bersiap-siap ingin menginjak lengan Fastern yang hancur itu. Tuan. Itu awalnya, Tuan. Awalnya, ucap Kuni menirukan ucapan Fastern. Iya, awalnya memang di bawah kendali presiden. Tapi aturan itu ditiadakan 10 tahun yang lalu. Dan diambil alih oleh keluarga Cranstern sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Itulah kenapa aku tidak tahu soal pulau tersebut, Tuan. Karena tidak ada yang boleh ke sana selain kelompok sejuja dan orang-orang yang dibuang. Ucap Fastern yang membuat Kuni seperti di permainan saat ini. Dia yang awalnya menganggap Pulau Mervan berada di bawah kendali dari pemerintah negara Hal County, ternyata semua itu adalah berita yang terjadi 10 tahun yang lalu. Dan sejak 10 tahun yang lalu, pemerintah negara Hal County dijadikan kambing hitam dengan mengatasnamakan pemerintahan. Hal ini mungkin saja mereka lakukan agar keamanan serta informasi rahasia keluarga Cranstern tetap terjaga. Apakah informasi ini bukan bualanmu saja? Aku takut demi keselamatanmu, kamu memfitnah keluarga lain. Terang Kuni sedikit menaruh curiga pada Fastern. Tidak, tidak, Tuan. Mana berani aku membohongi Anda. Meskipun aku tidak mengenal Anda, tapi aku takut mati, Tuan. Ucap Fastern sedih sekali dan berharap Kuni mau melepasnya kali ini. Mungkin nyawamu bisa aku ampuni. Tapi itu jika aku berbelas kasih padamu. Terang Kuni santai sekali. Bab 251, Strasbourg Cranstern. Tuan, ampuni aku. Aku benar-benar tidak tahu tentang Pulau Mervan. Hanya pajak setiap tahunnya yang mengalir dan itu juga tidak seberapa, Tuan. Ucap Faster memohon sambil merengek pada Kuni. Hems, sekarang tunjukkan padaku, di mana rumah keluarga Cranstern. Rumah keluarga Cranstern ada di pulau terpencil timur laut. Anda mungkin beruntung, Tuan. Jika Anda menaiki menara tertinggi yang ada di jalan utama 500 meter dari sini, Anda akan bisa melihat lampu mercusuar milik keluarga Cranstern. Terang Fastern lagi. Baiklah, ayah. Ayo kita berangkat. Ucap Kuni yang ingin bersiap-siap pergi itu. Tuan, terima kasih, Tuan. Terima kasih atas kebaikan Anda. Ucap Fastern penuh dengan rasa syukur karena nyawanya telah diampuni oleh Kuni. Meskipun kedua tangannya cacat, tapi setidaknya kedua kakinya masih bisa berjalan karena kedua kakinya masih utuh. Oh ya, aku hampir lupa. Apakah pesta brutal yang tidak bermoral itu adalah kebijakanmu? Tanya Kuni. Pesta brutal, tak bermoral. Ucap Faster menirukan perkataan Kuni. Hari raya adat istiadatmu itu. Yang berlangsung selama 7 hari. Apakah itu kebijakanmu? Ucap Kuni sedikit tegas. Oh itu, bagaimana itu kebijakanku, Tuan? Sedangkan itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Terang Faster mencoba memberitahu Kuni. Baiklah, mulai sekarang hapus saja atau kamu yang aku hapus. Ucap Kuni lagi penuh dengan ancaman sebelum akhirnya dia pergi. Sementara Faster merasa lega saat tidak melihat Kuni lagi. Beruntungnya nyawaku masih ada. Hei kamu, cepat bangunkan aku. Bentak Faster pada wanita bugil yang ada di pelukannya tadi. Ingat Faster, hapus adat itu atau kamu yang mati. Suara Kuni lagi-lagi menggema di seluruh ruangan dan itu mengejutkan Faster dan semua orang. Iya, Tuan. Akan aku hapus. Mohon ampuni aku, Tuan. Ucap Faster lagi sebelum akhirnya dia berdiri dengan menahan rasa sakit yang teramat sangat. Faster yakin jika tangannya tidak mungkin sembuh lagi. Meskipun begitu, dia masih bersyukur karena Kuni tidak membunuhnya. Temanku Faster, apakah kita akan menurutinya? Ucap salah temannya sedikit gugup. Mendengar pertanyaan dari temannya itu, Faster ingin sekali mencaci makinya. Tapi dia ingat dengan kondisinya saat ini sehingga dia sedikit menahan emosinya. Apa kamu lebih suka kalau aku mati? Lebih baik cari tahu dulu siapa dia. Kekuatannya bukan menunjukkan seorang manusia. Coba kamu berbaringlah sebentar dan julurkan tanganmu. Pinta Faster pada temannya tersebut.
Untuk apa teman? Sudah lakukanlah. Ucap Faster lagi. Kemudian temannya mengikuti keinginan Faster dan Faster langsung menginjak tangan temannya sekuat tenaganya. Ah, suara hentakan temannya lirih. Lihatlah. Bukankah tangannya tidak hancur? Padahal aku sudah menginjaknya dengan keras. Tapi lihatlah tanganku ini. Aduh. Keluh Faster saat berusaha mengangkat tangannya tersebut. Dia tadi menginjak pelan sekali. Tapi tulangku hancur. Cepat panggil ambulans untukku. Renyek Faster saat dia merasakan sakit di pergelangan tangannya. Sementara Kuni, setelah dia keluar dari istana kepresidenan milik Faster, dia lalu melihat menara yang dimaksud tadi dan langsung saja melihat ke arah timur. Memang benar, ada cahaya lampu yang mengarah ke atas. Dan Kuni yakin jika tempat keluarga Cranston ada di sana. Jaraknya sekitar 10 km ke arah timur dan dengan menggunakan kekuatannya. Kuni sampai dengan cepat. Ini, lebih menakjubkan lagi. Gumam Kuni lirih lalu dia turun di atas pohon dengan seluruh tubuh Rudy yang gemetaran. Kamu akan terbiasa nantinya ayah. Tapi untuk sementara tunggulah di sini. Kalau sudah ada pintu yang aku keluarkan di depanmu ini, maka kamu masuklah. Ucap Kuni lalu dia turun dan menuju ke gerbang keluarga Cranston seorang diri. Bukan hanya bangunannya yang nampak megah, tapi juga para pengawalnya yang jumlahnya ada sekitar 1000-an sedang berjaga di malam hari ini. Bukan hanya itu, tapi Kuni bisa merasakan aura yang pernah dia temui dan itu adalah Tuan Frosty. Meskipun Tuan Frosty tidak sehebat Kuni, tapi untuk menjaga keamanan Rudy, dia lebih memilih untuk mengamankannya di tempat lain. Kemudian Kuni berjalan ke arah gerbang dan melihat ada lebih dari 10 penjaga di depannya. Hei, siapa kamu? Apa tujuanmu kemari? Teriak penjaga yang melihat Kuni dari kejauhan. Aku ingin bertemu dengan kepala keluarga Cranston. Antar aku pada mereka. Ucap Kuni datar, tapi ucapannya seperti candaan bagi mereka. Apa aku tidak salah dengar? Kamu ingin bertemu dengan Tuan Strasbourne? Hahaha, pergilah sebelum kamu kembali jadi mayat. Ucap penjaga tersebut arogan sekali. Mayat? Apakah ini yang kamu sebut mayat? Ucap Kuni datar lalu mencekiknya dari jarak jauh. Klik dengan cepat. Hanya kurang dari 5 detik, penjaga itu menghembuskan nafas terakhirnya saat lehernya dipatahkan oleh Kuni. Sementara ke-9 rekannya merasa terkejut lalu. Bajingaan drit. Dor. Teriaknya sambil menembaki Kuni dan diikuti oleh rekan lainnya. Hanya sisa 2 orang yang tidak menembaki Kuni karena 2 orang itu terkejut saat melihat peluru dari rekannya terhenti di tengah udara. Saat dirinya ingin memberitahu rekannya, tiba-tiba peluru yang mereka lepaskan kembali dan mengarah pada dirinya dan rekannya yang lain dan mengakibatkan semua pengawal tadi mati di tempat. Kebisingan yang terjadi sempat membuat orang yang mendengarnya penasaran sehingga mereka yang terdekat berlari ke arah sumber tembakan. Mereka terkejut saat melihat rekannya mati dengan diberondong peluru di sekujur tubuhnya. Meskipun begitu, mereka tidak mendapati siapapun. Jelas mereka tidak bisa menemukan Kuni, karena Kuni terlalu malas untuk meladeni semuanya. Walaupun Kuni tidak yakin arahnya benar, tapi dia sudah memutuskan untuk menuju ke tempat Tuan Frosty berada yang mana ada sekitar 8 orang yang satu ruangan dengan Tuan Frosty. Saat Kuni melihat dari luar jendela, dia yakin sekali jika itu Tuan Frosty, sehingga tanpa pikir panjang lagi, dia memecahkan jendela lalu masuk yang membuat semua orang terkejut. Terlebih Tuan Frosty juga yang sangat terkejut. Tuan Mirza, ucap Tuan Frosty sedikit lirih. Yo Pak Tua, aku tidak tahu kenapa kamu ada di sini. Tapi bisakah kamu kenalkan aku pada kenalanmu itu? Ucap Kuni santai tapi tidak dengan orang-orang yang bersama Frosty. Bajingaan, aku tidak tahu kamu datang dari mana. Tapi, bab 252. Ada dalang di balik dalang. Beg, asu ucapnya saat Kuni meninjunya dari jauh. Tuan muda Charlton, ucap beberapa orang mencemaskan Charlton Cranston. Sekali lagi berkata sombong di depanku. Aku patahkan lehermu. Ucap Kuni datar, tapi itu sudah cukup membuat Tuan Frosty yang mengetahui kekuatan Kuni sedikit ketakutan. Tuan Mirza, ada perlu apa Anda kemari? Setidaknya bisa kita bicarakan baik-baik. Ucap Tuan Frosty yang tak ingin ada keributan. Oh, ayolah Pak Tua. Bukankah dia keterlaluan tadi? Apa salah aku menghukumnya? Ucap Kuni santai. Sialan. Apa kamu tidak tahu ini kediaman rumah siapa, ha? Teriak salah satu pria yang umurnya lebih tua sedikit dari Charlton. Tanpa melihatnya, Kuni mencekik laki-laki tersebut sampai-sampai dia hampir kehabisan nafas. Tuan Mirza, aku mohon. Ucap Tuan Frosty memohon pada Kuni. Beruntungnya laki-laki tersebut. Jika tidak, mungkin nyawanya akan melayang sia-sia. Baiklah, dengarkan aku. Siapa kepala keluarga Cranston? Majulah. Ucap Kuni yang sudah tak ingin menggunakan mata dewanya. Tuan Mirza, ada apa ini? Bukankah? Pak Tua, apakah kamu kepala keluarga Cranston? Jika bukan diamlah. Ucap Kuni memotong ucapan dari Tuan Frosty. Aku hitung sampai 3. Jika tidak, akulah orangnya. Tiba-tiba seorang lelaki parubaya berkata tapi dia tidak berdiri. Bisa dibilang, dia ingin menunjukkan pada Kuni kalau dia adalah orang yang berkuasa dan tidak harus menunduk pada siapapun. Oh, kamu adalah Strasbourne. Tidak, namamu adalah Verhoeven. Ucap Kuni datar lalu menjadikannya samsak hidup.
Lebih dari 20 pukulan mendarat di tubuhnya dan itu membuatnya terkapar tak berdaya. Aha, untuk apa kepala keluarga sepertimu bersembunyi? Apa kamu takut padaku? Ucap Kuni yang secepat kilat berada di depan dari Strasbourne. Kamu? Dari mana kamu tahu? Ucap Strasbourne tak percaya. Sudah cukup main-mainnya, ucap Kuni datar lalu dia memunculkan pintu teleportasinya dan sedetik kemudian Rudy keluar dan itu mengejutkan semua orang yang ada, termasuk Tuan Frosty itu sendiri. Sekarang katakan padaku, apa kamu mengenalnya? Tanya Kuni sambil menunjuk Rudy. Epi, apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Strasbourne yang tidak menanggapi ucapan Kuni. Sekali lagi kamu tidak menjawab, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu. Ucap Kuni dingin sekali dan itu mampu merasuk ke tulang belulang milik Strasbourne. Apa yang kamu katakan? Bagaimana aku mengenalnya? Ucap Strasbourne. Pulau Buangan? Bisa dikatakan Pulau Kematian, atau dengan nama Pulau Mervan. Kenapa kalian menculiknya dan membuangnya ke Pulau Mervan? Jangan bilang kalian tidak tahu, atau kalau tidak. Ucapan Kuni sengaja dihentikan karena dia tahu orang-orang yang ketakutan akan cenderung berpikiran negatif yang tidak bisa dibayangkan. Sungguh aku tidak mengenalnya. Meskipun Pulau Mervan adalah milik kami, tapi kami tidak ada sangkut pautnya dengan penjara kematian itu. Percayalah. Ucap Strasbourne yang membuat Kuni semakin frustasi. Apa kamu yakin tidak membohongiku? Aku akan mengatakan padamu konsekuensi orang yang berani membohongiku. Aku akan menyiksanya di depan seluruh keluarganya sampai orang tersebut mati secara perlahan. Bukan hanya itu saja, aku juga akan membunuh seluruh keluarganya juga. Apa kamu tidak takut dengan konsekuensinya? Ancam Kuni pada Strasbourne dan itu membuat Strasbourne sedikit terkejut juga. Aku benar-benar tidak tahu. Keluarga kami hanya mendapat upeti saja dari penyewaan pulau tersebut. Terang Strasbourne lagi. Kelompok sejuja, bukankah itu berada di bawah kendali dari keluargamu? Apa aku salah kali ini? Ucap Kuni lagi mencoba menekan Strasbourne. Itu tidak mungkin Tuan. Kelompok sejuja tidak ada kaitannya dengan keluarga kami. Kelompok sejuja adalah milik dari seorang yang gila akan uang. Dan kami benar-benar tidak ada sangkut pautnya dengan orang itu. Ucap Strasbourne sedikit ketakutan saat memikirkan orang yang sedang dia bicarakan itu. Sementara Kuni ingin sekali membunuh semuanya, karena rantai masalahnya selalu menemukan sesuatu hal yang baru. Dia mengira akan cukup dengan datang ke kediaman Fastern. Tapi Faster menyangkalnya dan malah menyuruh Kuni untuk ke rumah keluarga Cranstern. Sedangkan keluarga Cranstern malah menyalahkan orang lain yang masih tidak jelas siapa orangnya. Katakan padaku, siapa orangnya dan di mana rumahnya? Ucap Kuni sambil menahan emosinya karena dia merasa dipermainkan. Aku tidak berani mengatakan namanya karena bisa saja dia mendengarnya saat ini. Ucap Strasbourne yang membuat Kuni tak percaya. Apakah kamu sedang ingin bergurau denganku? Ucap Kuni yang benar-benar marah saat ini. Tuan Mirza, apa yang dikatakan oleh Tuan Strasbourne mungkin ada benarnya juga. Kakek Marlin adalah orangnya dan tidak ada yang berani menyebut namanya. Di negara ini hanya aku yang berani menyebutnya karena aku bisa bertarung seimbang dengannya. Ucap Tuan Frosty yang sedikit mengejutkan Kuni. Apa yang kamu katakan Pak Tua? Apa aku tidak salah dengar? Tanya Kuni keheranan. Tidak Tuan Mirza, kakek Marlin memiliki kekuatan tempur yang sama denganku. Tapi dia tidak bisa terbang. Meskipun begitu, ketahanan fisiknya jauh melampauiku karena dia bisa bertarung selama 24 jam non-stop tanpa berhenti. Sedangkan aku hanya bisa bertahan selama puluhan menit dan harus mengumpulkan energi lagi selama 1 jam. Itulah mengapa tidak ada yang berani membicarakan namanya selain aku. Terang Frosty data. Pernyataan macam apa ini? Bagaimana bisa dia tahu sedang dibicarakan jika dirinya tidak berada di sini? Ucap Kuni sedikit menghina pernyataan Tuan Frosty yang tidak masuk akal itu. Tuan Mirza, kakek Marlin adalah penyadap top nomor pertama. Mungkin saat ini, dia bisa mendengar pembicaraan kita tentangnya. Ucap Tuan Frosty lagi mencoba memperingati Kuni. Galan, menurutmu siapa dia? Apakah kamu merasakan hawa keberadaan orang lain lagi? Tanya Kuni melalui telepatinya pada Galan. Tidak yang mulia raja, terlalu banyak manusia di sekitar kita. Sehingga aku tidak dapat mendeteksinya. Ucap Galan. Katakan padaku Pak Tua, di mana markas dari sejuja? Aku akan menemuinya secara langsung. Ucap Kuni santai tapi itu mampu mengejutkan semua orang. Tuan Mirza, apa Anda yakin? Tanya Tuan Frosty memastikan sekali lagi. Apakah aku terlihat bercanda? Sudah cukup aku di permainan kali ini dan jika masih ada dalang di balik semuanya, aku tidak peduli lagi. Ucap Kuni tegas sekali dan itu membuat Tuan Frosty sangat yakin padanya. Bab 253. Kamu bukan Marlin. Di arah tenggara dari sini, akan ada gedung tingkat 10. Gedung itu berada di tengah-tengah tanah gersang seluas 10 km persegi dan jaraknya dari sini sekitar 60 km. Tepatnya di perbatasan antara Hell County dan negara Sakura. Ada lebih dari 10.000 penjaga di sana. Apakah Anda masih ingin ke sana Tuan Mirza? Tanya Tuan Frosty pada Kuni lagi. Katakan padaku Pak Tua, kamu pernah ke sana kan? Tanya Kuni yang mendapat anggukan dari Tuan Frosty. Kalau begitu, tugasmu cukup membayangkan saja. Bayangkan kamu berjarak beberapa ratus meter dari gedung itu, apa kamu sudah membayangkannya?
Ucap Kuni menjelaskan. Apa? Apa yang Anda maksud Tuan Mirza? Ucap Tuan Frosty yang sedikit tidak mengerti itu. Jangan banyak bicara Pak Tua, cukup bayangkan saja. Apa sudah kamu lakukan? Tanya Kuni dan kali ini Tuan Frosty memejamkan matanya lalu mengangguk. Kemudian Kuni memunculkan pintu teleportasinya dan dia langsung masuk bersama Rudy tanpa berpamitan pada semua orang yang ada di ruangan tersebut. Orang macam apa dia itu Tuan Frosty? Ucap Strasbourne bertanya setelah pintu misterius itu menghilang. Sudah beberapa hari aku mencoba bertemu denganmu. Dan setelah bertemu, kamu langsung bertemu dengannya. Beruntungnya kamu. Jika tidak, keluarga Cranston pasti akan lenyap. Ucap Tuan Frosty sambil menghela nafasnya. Sementara Strasbourne terkejut. Dia tak menyangka jika Tuan Frosty seperti menyumpahi keluarganya. Apa maksudmu Tuan Frosty? Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang kamu katakan beberapa hari yang lalu? Iya Tuan Strasbourne. Alasanku ingin bertemu denganmu hanya karena dia. Jika tidak, mana sudi aku datang ke tempat kumuh seperti ini? Ucap Tuan Frosty yang sangat menghina pulau kecil yang dimiliki oleh keluarga Cranston ini. Hahaha, sudah lama sekali aku tidak mendengar pujian darimu. Kalau begitu, mari kita makan dulu. Ucap Strasbourne berusaha mengajak Tuan Frosty duduk bersama. Lupakan, sampai kapanpun aku tidak akan mau makan di rumah ini. Aku kesini juga ingin menagih hutang keluarga Cranston pada perusahaan Ground the Futures. Jika sesuai perjanjian, harusnya jatuh temponya sudah seminggu yang lalu. Atau jangan-jangan, kau menghindariku karena uangnya belum terkumpul. Ucap Tuan Frosty yang membuat Strasbourne tak bisa mengelak saat ini. Anda cerdas sekali Tuan Frosty, aku tidak menghindar. Tapi sedang mencari hutangan yang lainnya dan aku akhirnya berhasil melunasi hutangku pada perusahaan Ground the Futures. Terima kasih Tuan Frosty. Jika bukan karena perusahaanmu, mungkin keluarga kami menjadi gelandangan saat ini. Ucap Strasbourne menunjukkan rasa syukurnya. Baiklah, kirim ke kediaman Horcrux. Jika besok pagi aku mendapat laporan kalau Nona Murn belum mendapat uangnya, aku akan ratakan sampah ini menjadi tanah. Ucap Tuan Frosty penuh dengan ancaman. Hehehehe, jangan begitu Tuan Frosty. Aku tahu kamu hanya bercanda saja. Ngomong-ngomong mengenai Nona Murn. Apakah lamaran Charlton ditolak? Tanya Strasbourne lagi. Lamaran? Apa kamu masih ingin keluargamu hidup atau lenyap dari muka bumi ini? Tuan Mirza sepertinya yang akan meminang Nona Murn. Ucap Frosty santai tapi itu bagai sambaran petir di telinga Strasbourne dan anak-anaknya. Apa? Apa yang kamu katakan Tuan Frosty? Kamu sedang tidak ingin membodohiku bukan? Tanya Strasbourne tak percaya. Terserahlah ucap Tuan Frosty lalu dia terbang meninggalkan keluarga Cranston. Sementara Kuni yang tiba di markas dari Sejuja tercengang saat melihat gedung di depannya. Mungkin dia tahu kalau Sejuja adalah sebuah kelompok penjahat. Tapi saat melihat tempat tinggal mereka, Kuni bahkan meragukannya karena tempat yang ada di depannya ini lebih mirip seperti rusunawa yang terbilang sangat kumuh. Apalagi bau sampah yang tidak sedap sudah tercium dengan jarak 50 meter dari tempat Kuni berdiri yang membuatnya sedikit jijik. Meskipun begitu, Kuni tidak mundur sama sekali karena dia ingin menuntaskan masalahnya tentang penculikan Rudy. Ayah, lebih baik kamu masuklah ke pintu teleportasiku dulu. Seperti tadi, saat aku berhasil masuk, aku akan membawamu lagi. Ucap Kuni sambil membuka pintu teleportasinya. Setelah itu, Rudy pergi dan Kuni masuk seorang diri. Aku tidak yakin ini ditinggali oleh manusia, gumam Kuni lirih sekali. Hei lihatlah, kita kedatangan pelanggan baru. Iya, jarang sekali ada yang datang ke sini langsung. Aku tidak yakin orang itu adalah pelanggan. Lihatlah raut wajah dan cara berjalannya. Apakah pernah seorang pelanggan berjalan anggun dan penuh wibawa seperti itu? Selain itu, dari cara berpakaiannya, aku tidak yakin dia orang dari Hal County. Ucap seseorang mencoba menganalisa Kuni. Pelanggan atau bukan, kita akan mengetahuinya setelah kita menghampirinya. Siapa cepat, dia dapat. Timpa lainnya lalu dia berlari ke arah Kuni. Hei tunggu, kamu curang. Keluh rekannya tapi dia tidak peduli. Hei tuan, ada perlu apa kamu kesini? Apakah kamu punya tugas khusus yang tidak ingin kamu bicarakan lewat telepon? Ucapnya setelah dia sampai duluan ke Kuni. Bawa aku pada kakek Marlin, maka tugasmu akan selesai. Ucap Kuni santai tapi itu bagai petir di telinga orang yang bertanya padanya. Hei, kecilkan suaramu. Apa kamu tahu konsekuensinya jika menyebut namanya? Lebih baik kamu. Marlin, keluarlah. Teriak Kuni dan itu membuat semua orang yang mendengarnya melongo tak percaya. Siapa dia? Apakah dia tidak tahu konsekuensinya jika menyebut nama kakek secara langsung? Apakah dia orang bodoh lainnya? Guncingan demi guncingan mengarah ke Kuni dari penghuni gedung kumuh itu. Banyak yang mencaci, dan tak sedikit yang kasihan padanya karena telah bersikap lancang pada seseorang yang namanya saja tabu untuk dibicarakan. Hahaha anak muda. Aku kira siapa yang berani memanggil namaku secara langsung. Apakah kamu sudah bosan hidup? Ucap seseorang yang secara tiba-tiba berjalan ke arah Kuni dari kegelapan di dekatnya. Kemudian Kuni menoleh pada sumber suara tersebut dan menemukan pria tua yang sedang memakai kaos biasa dan juga celana 3/4. Jika dilihat secara langsung, Kuni yakin jika orang itu adalah gelandangan. Tapi,
Saat melihat lebih jauh lagi, ada ratusan orang sedang bersembunyi di kegelapan yang seolah-olah mereka siap untuk keluar dan berperangkapan saja. Kamu bukan Marlin. Pergilah Pak Tua. Aku mencari Marlin di sini. Ucap Kuni datar dan itu mampu membuat orang yang baru keluar itu tersulut amarahnya. Bab 254. Wanita misterius. Pulau misterius? Dasar kamu gila. Akan aku tunjukkan siapa Marlin yang sebenarnya. Hiaat. Teriak Marlin lalu berlari dan meninju Kuni sekuat tenaga. Praang. Bu. Dua A. Saat tangan Marlin memukul telak ke arah Kuni, tersirat senyum bangganya dari bibir Marlin. Namun sayangnya, beberapa detik saat debu menghilang, Marlin bisa melihat kalau Kuni masih berdiri di tempat dan tak bergeming. Lantas hal ini membuat Marlin memaksakan tenaganya dan terjadilah ledakan di mana kekuatannya yang menurutnya mampu menghancurkan tembok berlapis itu justru terpental dan terjadi percikan yang membuatnya terpental beberapa puluh meter ke belakang. Sementara Kuni terkejut dengan kekuatan pukulan yang diterimanya. Karena baru kali ini ada seseorang yang memukulnya dengan sangat kuat sekali. Meskipun dia tidak cedera sama sekali karena kesenjangan yang dia miliki, tapi Kuni yakin jika orang biasa yang menerima pukulan itu pasti tulangnya akan hancur. Hal ini dibuktikan oleh ledakannya yang sangat dahsyat yang menandakan kalau kekuatan Marlin sesuai dengan apa yang pernah diceritakan oleh Tuan Frosty. Tapi yang membuat Kuni sedikit bingung adalah, nama orang itu bukan Marlin. Jika dia bukan Marlin, lalu sekuat apa Marlin batin Kuni lalu berjalan perlahan ke arah Marlin. Trokos Ventrines, bukankah itu namamu Pak Tua? Ucap Kuni santai tapi mampu membuat Marlin membeku. Sedangkan anak buahnya saling pandang. Karena mereka tidak tahu nama Marlin yang asli adalah yang disebutkan oleh Kuni. Flashback on. Ingat Trokos Vern. Apapun yang terjadi. Kamu adalah pewaris tunggal keluarga Trines. Jangan pernah lupakan asal-usulmu itu. Ucap seorang wanita pada Marlin kecil. Ibu, aku tidak mau. Kenapa ibu masih membela keluarga jahat itu? Bukankah ibu tiap hari disiksa oleh lelaki jahat itu? Lebih baik aku ikut ibu saja. Ucap Marlin kecil sambil merengek pada wanita tersebut yang ternyata adalah ibunya sendiri. Maafkan ibu sayang, ibu tidak bisa melakukan hal itu. Jika membawamu, bukan hanya nyawa ibu yang terancam, tapi juga nyawa kakek dan nenekmu dari pihak ibu juga ikut terancam. Maaf Trokos Vern, masa depanmu akan lebih terjamin jika kamu ada di sini. Ucap ibunya sambil berjalan menjauh dari Marlin kecil. Ibu, aku mohon, jangan tinggalkan aku sendiri di sini. Aku ingin ikut ibu. Aku mohon ibu. Huah, 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 ucap Marlin kecil sambil menangis. Sementara ibunya tidak menghiraukannya, kemudian dia berbalik lalu menaiki mobil tua dan menghilang dari hadapan Marlin kecil. Sejak saat itulah kehidupan Marlin kecil menjadi murung dan pendiam. Dia tidak menyangka jika orang yang satu-satunya dia sayangi tega meninggalkannya. Dengan cepat, Marlin kecil yang saat itu ditinggal ibunya saat berusia 7 tahun. Kini menjadi pemuda remaja yang tampan. Meskipun begitu, sikapnya yang dingin dan selalu menyakiti wanita membuatnya dijauhi oleh siapapun di rumah itu. Tidak ada yang berani mendekatinya dan dari sikap introvert orang-orang di sekitarnya membuat kepribadian Marlin semakin jauh dari kata manusia. Tepatnya saat dia dinobatkan menjadi kepala keluarga Trines dalam usianya yang sudah sangat matang, yakni sekitar 30 tahunan. Meskipun dia belum berkeluarga, tapi hanya dia satu-satunya laki-laki di keluarga Trines. Terlebih sesaat setelah kakek dan ayahnya dari keluarga Trines mengalami kecelakaan dan meninggal. Praktis hanya dirinya yang berhak memegang kekuasaan di keluarga Trines. Di bawah kendalinya, keluarga Trines nyaris mengendalikan negara Hall County kalau saja keluarga Horcrux tidak menyulitkannya. Keluarga Horcrux yang sudah menjalin kerjasama terlebih dahulu dengan keluarga Jayandaru di kota Sun dan dijaga oleh Tuan Frosty, mampu meruntuhkan kedikdayaan keluarga Trines yang berkembang secara tidak wajar itu. Keluarga Trines yang dikendalikan oleh Marlin mendapat ratusan proyek dari cara-cara kotor yang dilakukannya, termasuk pembunuhan dan penculikan. Apalagi sejak mendengar kalau keluarga Cranstern dan negara memiliki penjara terpencil di tengah-tengah pulau. Sejak saat itulah niatnya dan juga ambisinya untuk menguasai negara Hall County tumbuh di mana dia ingin membuat sebuah kelompok yang besar, lalu menyerang keluarga Horcrux untuk membalaskan dendamnya sekaligus menobatkan dirinya sebagai seseorang yang sangat kuat. Namun sayang, usahanya tidak berhasil saat dirinya lagi-lagi berada di antara hidup dan mati. Karena seringnya mengalami kegagalan, Marlin yang masih memakai nama Trokos Vern putus asa dan dia tidak ada niatan untuk berkelana. Tapi dia ingin bunuh diri dengan cara menyiksa dirinya yang berada di sebuah sekoci yang terombang-ambing mengikuti arah mata angin di lautan. Di tengah-tengah laut, entah sudah beberapa tahun Marlin tidak pernah melihat daratan lagi dan tubuhnya yang sangat kurus sekali itu hanya bisa mendongak dan sudah tidak mampu berdiri. Ajal Marlin sudah dekat, tapi sayangnya takdir berkata lain. Saat dia sudah pasrah akan kematiannya, sekocinya tiba-tiba berlabuh di sebuah pulau yang sangat misterius. Marlin sempat melihat banyak sekali pohon kelapa di sana sebelum akhirnya matanya terpejam secara perlahan. Dia yakin kali ini kalau mungkin ajalnya yang telah menjemputnya. Beberapa hari setelah dia memejamkan matanya secara perlahan, tiba-tiba sebuah cahaya sedikit mengganggu matanya. Kemudian dia membuka matanya secara perlahan dan hanya warna putih,
Keseluruhan warna putih yang bisa dia lihat sebelum akhirnya warna putih itu berubah menjadi warna hijau dan biru di mana yang pertama kali dia lihat adalah daun pohon yang rindang dan langit. "Oh, kamu sudah bangun," ucap seorang wanita tua. Jika dilihat, mungkin usianya sudah lebih dari 80 tahun. Tapi apa yang tidak diduga oleh Marlin adalah, usia wanita tua itu lebih dari apa yang tidak bisa dia bayangkan. Ini, di mana?" ucap Marlin yang saat itu sudah sangat tua sekali. Ini di pulau terpencil," ucap wanita tua itu sambil tersenyum pada Marlin. "Siapa kamu? Apakah aku sudah mati?" ucap Marlin lagi. "Dasar bodoh. Jika kamu sudah mati, apakah menurutmu ini surga?" ucap wanita tua tersebut mencela Marlin. "Oh, apa kamu yang menyelamatkanku?" "Tidak, Balbi yang menyelamatkanmu," ucap wanita tua tersebut dan itu sedikit mengejutkan Marlin. "Balbi?" ucap Marlin menirukan suara dari wanita tua tersebut. "Balbi, kesinilah. Bawakan air untuknya," ucap wanita tua tersebut lalu seekor beruang yang juga mirip seperti gorila yang sangat besar datang dengan berjalan seperti seorang manusia berjalan ke arah Marlin. Bab 255. Jati diri Marlin. Jika kita lihat, maka bentuk tubuh Balbi sama seperti Albi. Dan bisa dikatakan kalau Balbi adalah satu spesies dengan Albi. Albi adalah nama spesies hewan dari Sraya yang menjaga Zelda saat ini dan nama Albi tersebut adalah Luna. Sedangkan Balbi yang berada di sini memiliki ciri-ciri yang sangat mirip. Mungkin dia juga termasuk spesies Albi yang memiliki nama Balbi. Hanya saja, Balbi masih tidak berbicara sampai detik ini. Apakah dia murni spesies Albi atau memang dia sengaja tidak berbicara karena takut nanti menakut-nakuti Marlin yang dibawanya tanpa sengaja itu? "Dia adalah Balbi, temanku di sini," ucap wanita tua tersebut. Sementara Marlin merasa jika hewan yang ada di depannya ini sangatlah aneh meskipun begitu. Dia tidak terkejut karena masih banyak hewan unik lainnya di dasar laut yang terdalam. Beberapa hari telah berlalu dan kondisi tubuh Marlin sudah sedikit mendingan. Dia sudah bisa berdiri dan berjalan lagi. Namun keanehan akan tubuhnya membuat Marlin kebingungan. Dia yakin sekali jika dia berlayar puluhan tahun. Tapi kenapa dia masih bisa hidup sampai sekarang? "Apa yang kamu lamunkan, Marlin?" ucap wanita tua itu dan itu sedikit mengejutkan Marlin itu sendiri. "Marlin?" "Iya, aku memanggilmu Marlin. Karena sejak pertama kali kamu kesini, kamu bahkan tidak menyebutkan namamu satu kali pun," ucap wanita tua tersebut dan itu membuat Marlin akhirnya menerima nama tersebut. Kemudian Marlin menetap di pulau tersebut selama beberapa tahun. Tapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa pulau yang dia tempati saat ini tidak ada di bumi. Mungkin sekilas nampak mirip seperti di bumi, tapi kenyataannya berlawanan. Pulau yang ditinggali oleh Marlin saat ini berada di 1 juta kilometer pusat kota Sraya dan merupakan satu-satunya pulau yang terhubung dengan lautan yang ada di bumi. Dengan kata lain, tidak butuh perjuangan dan tekad untuk bisa melihat pulau ini, dan yang paling penting adalah keputusan asaan. Jika kamu berada di titik keputusasaan terendah, maka angin akan membawamu ke pulau ini. Itulah mengapa, meskipun sudah bertahun-tahun terombang-ambing di tengah laut, Marlin tidak mati. Itu karena yang sebenarnya terjadi, dia sudah berada di orbit pulau tersebut yang terhubung dengan laut dan hanya menunggu waktu saja untuk Marlin sampai di pulau yang ditempati oleh wanita tua tersebut. Meskipun begitu, ini bukan pulau angker karena siapapun nelayan atau kapal yang melalui daerah wilayah kekuasaan pulau tersebut dapat melewatinya dengan tidak terjadi apa-apa, seolah-olah itu adalah lautan yang ada di bumi. Dan aku tekankan sekali lagi, hanya keputusasaan yang bisa membawa seseorang ke pusara pulau yang terhubung dengan Sraya ini. Di sana, Marlin belajar segala hal termasuk penyerapan energi alam. Lambat laun, Marlin mulai mengerti semuanya saat wanita tua itu menceritakan apa yang terjadi padanya, di mana sudah sejak lama dia terombang-ambing di wilayahnya. Meskipun begitu, wanita tua itu tidak pernah sekalipun menyebut kota Sraya karena dia takut Marlin akan mengalami hal yang pernah terjadi sebelum Marlin datang. Sebelum Marlin datang, jauh ratusan tahun yang lalu, ada seorang laki-laki yang memiliki ambisi yang sangat besar datang tanpa sengaja karena dia mengalami keputusasaan yang sama. Kemudian dia dan wanita tua tersebut menjalin hubungan dan tanpa sengaja, wanita tua itu menceritakan tentang kota Sraya yang membuat pria tersebut tertarik. Karena penasaran, laki-laki itu lalu membuat perahu lagi dan berlayar ke arah kota Sraya. Dan tak berselang lama, beberapa minggu kemudian dia mati karena tidak mampu menembus pelindung kota Sraya. Sejak saat itulah wanita tua itu berjanji untuk tidak membicarakan kota Sraya lagi saat ada seseorang yang tersesat lagi ke sini dan Marlin adalah orang kedua yang tersesat ke pulaunya. 20 tahun waktu bumi, Marlin jenuh tinggal di pulau tersebut. Apalagi dia juga sudah memiliki kekuatan tempur yang selalu dia asah setiap harinya sehingga dia mengutarakan niatnya pada wanita tua tersebut untuk dibiarkannya kembali ke bumi. Meskipun berat, Marlin tetap diizinkan dengan syarat agar tidak menceritakan apa yang terjadi di sini. Wanita tua itu takut kalau nantinya akan ada banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong untuk mencarinya dan Marlin menyanggupi permintaan dari kekasihnya itu. Seiring berjalannya waktu, Marlin juga jatuh cinta pada wanita tua itu. Apalagi sekarang tubuh mereka hampir sama di mana tubuh tua mereka sangat serasi. Kemudian Marlin kembali ke bumi dan tidak ada yang tahu jati diri Marlin yang asli, termasuk Tuan Frosty itu sendiri. Meskipun mereka sering bertarung,
Tapi Marlin yang sekarang dengan Marlin sebelum menghilang jelas berbeda. Apalagi wajah Marlin yang dulu dan sekarang sangat jauh berbeda, di mana Marlin yang dulu sangat tampan, sedangkan Marlin yang sekarang tua bangka dan sangat hitam sekali. Lebih hitam dari arang sekalipun. Dan sejak memiliki kekuatan, dia lalu membentuk kelompok sejuja yang usianya baru sekitar 20 tahunan itu. Dari pertama dia muncul, Marlin sudah menghancurkan banyak keluarga termasuk keluarga Trains itu sendiri. Bahkan dirinya menjadi semakin liar saat mengetahui alasan ibunya meninggalkannya saat kecil dulu karena masalah uang. Ibunya yang terlilit hutang yang sangat banyak pada keluarga Trains selalu mau tak mau harus mengandung seorang anak untuk laki-laki yang usianya sangat jauh darinya, di mana ibunya yang berusia 20 tahun saat itu harus menikah dengan ayahnya yang sudah berumur 50 tahun. Tepat 7 tahun kemudian ibunya meninggalkannya karena hutangnya sudah dianggap lunas saat keluarga Trains sudah tak membutuhkannya lagi. Itulah mengapa Marlin dijuluki orang yang gila uang. Itu karena dia ingin menunjukkan pada ibunya kalau caranya salah telah meninggalkannya dan ingin membuktikan kalau menghasilkan uang itu sangatlah mudah. Namun sayang, takdir lagi-lagi mempermainkannya saat dia tidak mengetahui kebenaran yang terjadi di mana hari di saat ibunya meninggalkannya. Itu adalah hari terakhir bagi ibunya karena ayahnya telah mengatur sebuah kecelakaan untuk ibunya tersebut dan itu mereka rahasiakan sampai sekarang. Sampai Trokosfern berubah nama menjadi Marlin. Marlin masih tidak mengetahui kalau ibunya sudah mati. Flashback off. Beraninya kamu memanggilku dengan nama sampah itu, hiaa, teriak Marlin lagi, dan kali ini getaran kekuatannya yang dia pancarkan mampu merobohkan gedung tua miliknya di mana hampir 10.000 bawahannya sendiri mati sia-sia karena kebodohannya yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya itu. Bab 256. Apakah dalangnya keluarga Buana? Pak Tua, tenanglah. Setidaknya setelah aku mendapat tujuanku ke sini. Ucap Kuni yang berusaha untuk membuat Marlin mau mendengarkannya. Hanya kematianmu yang bisa membuatku tenang, ucap Marlin lebih geram lagi, dan dia mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk membuat Kuni mati di tangannya. Melihat situasi yang tidak dapat dikendalikan lagi, Kuni akhirnya mengerahkan kekuatan penuhnya untuk mengunci pergerakan kekuatan dari Marlin, dan itu mampu membuat Marlin terkejut bukan main. Dia tak percaya jika tubuhnya tak bisa bergerak dan kekuatannya yang dia kumpulkan dengan mengorbankan anak buahnya lenyap, entah kemana dan tak tersisa. Ini ucap Marlin tak percaya. Dari awal aku bisa saja membunuhmu Pak Tua. Tapi bukan itu tujuan utamaku. Aku hanya ingin mencari tahu siapa yang berani menculik anggota keluargaku. Aku mungkin bisa membunuhmu saat ini juga. Tapi apa yang aku peroleh jika kamu mati? Sedangkan anak buahmu sudah mati semua. Ucap Kuni yang membuat Marlin tersadar. Kemudian dia menoleh ke arah belakang dan terkejut. Gedung kumuhnya hancur dan warna darah merah ada di mana-mana. Siapa kamu? Ucap Marlin yang sudah tak berdaya itu. Tidak penting siapa aku. Tunggu. Ucap Kuni lalu dia memunculkan pintu teleportasinya dan Rudy langsung keluar dengan wajah tidak sabarnya. Kun, apakah dia orangnya? Ucap Rudy sambil berjalan ke arah Marlin. Tunggu sebentar ayah. Pak Tua, apa kamu mengenalnya? Ucap Kuni tapi Marlin masih terkejut dengan pintu misterius yang dimiliki oleh Kuni sehingga dia tidak mendengar pertanyaan Kuni. Dasar tua bangka. Ucap Rudy lalu memukul Marlin keras sekali dan langsung membuatnya tersadar. Kamu, ucap Marlin sambil mengingat wajah Rudy. Kemudian berkas tentang Rudy muncul di benaknya, di mana memang beberapa bulan yang lalu, ada seseorang yang meminta kelompoknya untuk membunuh Rudy dan membuangnya. Awalnya dia meminta untuk membunuh Rudy, tapi kelompok sejuja tidak pernah membunuh targetnya secara langsung, melainkan dengan cara membuangnya di pulau terpencil di tengah-tengah laut. Pria tersebut setuju dan menambahkan seorang wanita, yaitu Angela agar ikut dibuang ke pulau buangan tersebut. Dari sanalah Rudy dan Angela diculik. Apalagi jaringan koneksi Marlin sangatlah luas di mana seluruh negara Hal County termasuk 3 kota yang dikuasai oleh perusahaan Ground the Futures. Ambirgo, Gliraso, dan Blorades juga termasuk dalam jaringan informatikanya. Itulah mengapa nama Marlin begitu ditakuti karena siapapun yang membicarakan apakah menyebut namanya, Marlin akan mendatanginya hari itu saja. Sedangkan untuk kasus Kuni sendiri, dia mendengar kalau Kuni sedang mencarinya. Jadinya dia tidak mencari Kuni dan malah menunggunya di markas kebanggaannya yang sekarang ini hancur akibat dari perbuatannya sendiri. Tirta Buana. Kota Red. Dialah yang menyewa kami untuk menculiknya. Ucap Marlin yang sedikit mengejutkan Kuni dan juga Rudy. Kuni terkejut kalau Marlin bisa membuka mulutnya secepat itu. Sementara Rudy terkejut saat mendengar nama keluarga Buana. Bisa dikatakan Tirta, kepala keluarga Buana juga menaruh hati pada Angela dan Angela lebih memilih Rudy. Mungkin karena Rudy seorang single parent sedangkan Tirta masih memiliki seorang istri. Meskipun Tirta sudah berjanji akan menceraikan istrinya. Tapi Angela tetap bersikukuh menjalin hubungan dengan Rudy karena dia tak ingin mengganggu hubungan rumah tangga orang lain. Dasar Tirta berdebah. Gumam Rudy dengan mata menyalaknya. Tunggu Pak Tua. Apakah kamu ingin membohongiku? Ucap Kuni sedikit tak percaya dengan ucapan Marlin. Membohongi? Apa untungnya bagiku? Ucap Marlin yang terlihat lesu itu. Aku tidak tahu untungnya buatmu. Tapi aku sedikit heran dengan dirimu. Bagaimana bisa seorang penjahat sepertimu membocorkan rahasia klienmu dengan mudah? Bukankah kalian menjamin informasi rahasia dari klienmu itu?
Lalu untuk apa kamu membocorkannya semudah itu? Terang Kuni yang membuat Marlin sedikit terdiam. Untuk apa aku menyembunyikan informasi klien yang tidak membayar sesuai kesepakatan? Bagiku mudah saja menghabisinya langsung, tapi karena dunia sedang kacau. Aku tidak memiliki ruang untuk mengacau di Java, terlebih menghampiri keluarga Buana. Terserah mau percaya atau tidak. Tapi jika kalian ingin mengetahui kebenarannya, maka itulah kebenarannya. Terang Marlin tegas dan itu sedikit membuat Kuni percaya. Meskipun begitu, masih ada sedikit keraguan di dalam hatinya karena Marlin seperti sedang merencanakan sesuatu untuk Kuni. Sebetulnya bukan rencana untuk Kuni yang ingin dilakukan oleh Marlin, tapi lebih tepatnya adalah jalan terakhirnya. Dia ingin kembali ke pulau misterius itu dan hidup di sana. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir ini, dia selalu merindukan wanitanya tersebut. Sedangkan Kuni selalu berpikir negatif pada Marlin karena dia tahu orang macam apa Marlin. Lebih baik bersiap-siap dari sekarang sebelum kejadian yang tidak diinginkannya kembali terjadi. Batin Kuni tapi tetap waspada terhadap Marlin. Kukun, bagaimana? Tanya Rudy pada Kuni saat melihat Kuni diam karena dia sedang berpikir. Apakah menurut ayah, keluarga Buana memang dalang di balik semua ini atau kalian tidak memiliki masalah? Lebih baik kita bereskan sekarang juga sebelum aku melepasnya ayah. Terang Kuni yang mengarah pada Marlin. Jika diingat-ingat, dulu kita memang bersaing untuk mendapatkan Angela. Tapi itu dulu sekali dan kemungkinan dendam itu masih ada Kun. Terang Rudy pada Kuni lagi. Mendengar besar kemungkinan ada keterkaitannya dengan keluarga Buana. Kuni melepas Marlin karena sudah tidak ada untungnya buat dia. Baiklah ayah untuk keluarga Buana, aku akan menyerahkannya padamu. Lebih baik bawa Tuan Handi untuk menyelesaikannya karena aku yakin Tuan Handi bisa mengatasinya. Kalau begitu, mari kita pulang ayah. Ucap Kuni lalu dia mengeluarkan pintu teleportasinya. Setelah Kuni pergi, Marlin merasa terpukul karena dirinya yang begitu sombong dan angkuh itu merasa jika tidak ada orang yang bisa menandinginya. Namun semua keangkuhannya sirna saat dia bertemu dengan Kuni dan dari tragedi yang menimpanya ini akan ada tragedi yang lebih gila lagi. Semua manusia akan terancam oleh sesosok orang yang bisa dikatakan lebih kuat dari Kuni. Sumber dari segala sumber dan seperti angka satu yang bisa menciptakan semuanya. Akankah Kuni bisa melewati badai yang tidak pernah dia duga sebelumnya? Nantikan kelanjutan dari Gairasi Ojo Season 2 by Kuni Mirza bulan depan. Hehehehe. Bab 257.